Ket, ini ditungguin nih Ket sama ayam poci. Ya kalau digabungin mah namanya unboxing Neng. Ya, terus kenapa? Kaki lo poci. Allah Rahman Allah Rahim. Apa-apa nih? Dasar pelakor kamu. Jadi kamu yang sopan ya? Sopan? Suruh saya sopan. Kamu sibuk selingkuh suruh saya sopan, Mas. Jaga sifat kamu. Sita! Jadi, jangan lepasin Jadi. Sita nggak salah. Gak salah. Pelakor kayak gini kamu bilang gak salah. Jadi, jangan. Gir kamu. Jadi udah cukup Jadi. Mau kemana kamu? Mau kabur ya? Jadi udah lepasin. Kamu jangan bikin aku malu ya. Kamu yang jangan bikin aku malu. Bu, jangan tenang Bu, jangan bikin rebutan satu. Itulah pertama kalinya aku berbuat kasar pada suamiku, Mas Tommy. Mungkin karena waktu itu aku sudah sakit hati karena tahu Mas Tommy sudah mengkhianatiku. Tapi aku harus bayar mahal malam itu. Kamu udah berani bikin malu ya? Kamu gak malu. Gak malu sama aku, Mas. Kamu udah selingkuh. Kamu berani nggak sopan sama suami kamu sendiri? Hah? Berani kamu? Jenny, Jen, buka pintu. Kamu berani jawab. Tahu akibatnya. Tommy, Jenny. Wah, bisa ribet nih urusannya. Kalau ibu lihat muka Jenny yang habis aku ajar gini. Aduh, gimana ini? Jenny. Jenny. Jenny, kamu kenapa? Tadi habis ribut-ribut ibu dengar? Enggak kok Bu, aku cuma lagi maskeran aja. Nggak biasanya kamu maskeran sebelum tidur. Wajah Jenny lagi kering banget Bu, jadi Jenny harus maskeran dulu. Coba ya, buktikan. Kamu jangan bohongin ibu. Buktikan sekarang, bersihkan. Ibu mau lihat. Ayo, kamar mandi. Cuci muka kamu. Ayo. Udah, coba ibu pengen lihat. Nah, bener kan? Keterlaluan itu memang si Tommy. Bu, Ibu. Bangun kamu. Kamu siapa, Bas? Ada apa ini Bu? Ikhlas kamu. Siksa anakku ya. Bu, saya cuma kelepasan Bu. Lagian dia aja yang mulai. Sekarang kamu keluar dan ceraikan Jenny ya. Ibu jangan sok ngatur-ngatur rumah tangga saya ya. Aku berhak melindungi anak aku dari suami bejat macam kamu. Mas jangan pergi. Lepasin! Biarin dia pergi. Dan jangan pulang lagi kamu ya. Baik kalau itu mau Ibu. Mas kasihan sama Rosi, Mas gak boleh pergi, Mas. Kamu dengar sendiri kan? Ibu kamu sudah ngusir aku. Jadi biarin aku pergi. Mas, Biarin kasihan Rosi, kayak gitu aja. Mas. Ibu, ya Allah, Ibu. Aku tak menyangka akan berpisah dengan ibu dengan cara seperti itu. Namun belum habis rasa sedihku, polisi datang menyampaikan bahwa kematian ibuku bukan karena kecelakaan biasa. Secara pembuktian kami belum mendapatkan bukti yang kuat. Tetapi yang jadi aneh Bu, saya menemukan botol minyak sayur ini di sudut tangga. Cocok dengan ceceran di mana tempat ibu Anda terjatuh. Maksud Bapak, ibu saya meninggal karena dibunuh, Pak. Maaf Bu, ini baru dugaan. Tapi siapa pelakunya, Pak? Kami hanya tinggal berempat. Apa ada yang ibu curigai? Mungkin seseorang pernah mengancam ibu Anda?
Kebetulan ibu saya sedang bertengkar dengan suami saya, Pak. Terakhir kali, suami saya mengancam ibu saya, Pak. Jangan sampai ada yang kurang. Selamat siang. Pak, ada apa ini? Kami ditugaskan untuk membawa Anda atas kasus tuduhan dugaan pembunuhan Ibu Ranti. Ibu mertua saya dibunuh, Pak. Ini surat perintah penangkapannya. Loh, kenapa saya yang ditangkap, Pak? Saya nggak salah, Pak. Tahu aja baru sekarang. Silakan Anda jelaskan saja nanti di kantor. Pak, saya nggak salah. Saya bukan pembunuh, Pak. Ini pasti salah. Pak Prabu, bawa dia. Siap. Pak, ikut saya. Saya nggak salah, Pak. Saya nggak salah. Kalau Anda tidak membunuh Bu Ranti, boleh tahu keberadaan Anda beberapa jam sebelum kejadian? Saya lagi ada di hotel, Pak. Ada saksi yang bisa memperkuat? Iya, Pak. Saya saksinya, Pak. Waktu itu Mas Tommy bersama saya di hotel. Benar, Anda semalam bersama dia di hotel? Benar, Pak. Apa hubungan Anda dengan wanita itu? Dia ini pacar saya, Pak. Kecurigaanku terhadap Mas Tommy ternyata tidak terbukti. Setelah polisi memeriksa hotel, ternyata Mas Tommy sedang berada seharian di kamar hotel dengan wanita selingkuhannya. Berani sekali ya, kamu nuduh aku membunuh ibu kamu! Aku gak nuduh, Mas. Aku cuma menjauh polisi aja. Aku jauh pas lagi berantem sama ibu. Aku gak nuduh. Tapi gara-gara cerita kamu itu, aku dijemput paksa di kantor. Namaku tercoreng. Aku disangka membunuh ibu kamu. Jangan ngomong ibu. Rosi, masuk kamar. Kalau ayah pukulin ibu lagi, aku bakal ngomong ke orang-orang. Enggak, tadi ayah tuh nggak mukul ibu kamu. Tadi ibu kamu jatuh, terus ayah mau bantuin. Ayah bohong. Enggak sayang, ayah nggak bohong kok. Ayah bohong, ayah bohong. Rosi. Enggak, ayah jahat. Sini, Rosi denger, ayah nggak jahat. Ayah sayang sama kalian. Udah, berhenti jangan teriak-teriak ya. Ayah jahat. Sayang denger. Pak, ada apa ini, Pak? Biasa Pak, anak-anak rewel mau minta handphone baru yang harganya mahal. Oh gitu. Dasar ya, Pak. Anak-anak zaman sekarang mintanya yang enggak. Iya. Ya udah, Pak. Kalau gitu kami permisi dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nangis. Jangan sampai kesabaran saya habis ya. Masuk. Masuk sini. Ayah jahat. Diam kamu ya. Atau kamu mau ayah bakar semua boneka kamu? Hah? Jangan ya, jangan. Makanya diam, jangan nangis. Ayo masuk. Ayah, bukain ya. Ayah, bukain. Rosi, nak. Biar ayah nggak dengar sayang. Nanti kita pergi dari sini. Ibu! Ya Allah. Berani ya kamu pergi dari rumah ini? Oh, kamu yang ngajarin anak kita kabur? Hah? Lepasin ibu ya. Masuk. Lepasin ibu ya. Diam kamu. Masuk. Ya Allah. Masuk. Ya Allah. Nih rasain. Kalau kalian berani melawan keputusanku. Ibu, aku takut. Awas ya. Kalau kalian berani pergi dari rumah ini, kalian akan tanggung akibatnya. Ya Allah. Mas, Rosi harus pergi sekolah, Mas. Nggak perlu, bolos aja. Rosi nggak mau bolos sekolah ya? Karena Rosi ujian, Mas. Gak mungkin untuk bolos. Kalau nggak percaya, Mas boleh kok nungguin di sekolahnya. Oke, boleh. Tapi awas ya, jangan dipakai kesempatan ini buat kabur. Ingat itu. Sana pergi. Aku bingung, Din. Kamu bingung kenapa? Aku ngerasa sendiri. Kamu cerita sama aku ya. Aku nggak tahu harus cerita tentang hidup aku ke siapa lagi. Biasanya aku selalu cerita sama ibu, tapi ibu aku sudah meninggal. Jenny, aku itu kan temen kamu. Jadi kamu bisa cerita apa aja ke aku.
kamu curhat sama aku. Siapa tahu aku punya solusi yang baik buat kamu. Sekarang kamu cerita ya. Makasih ya, Din. Kamu selalu baik sama aku. Tunggu. Astaga, Jenny. Itu muka kamu kenapa? Aku dipukulin sama Mas Tony, Din. Kamu dipukul sama suami kamu? Ini udah gak bener, Jenny. Kamu gak bisa diem aja dipukulin sama suami kamu. Terus aku harus apa, Din? Kamu dengerin aku. Pokoknya Jenny, kamu harus minta cerai sama suami kamu. Cerai? Iya, cerai. Untuk apa? Kamu diem aja udah diperlakukan kayak gini. Kamu harus minta cerai secepatnya. Kamu dengerin aku ya. Oke? Kalau aku cerai sama Mas Tommy, gimana nasib Rosi? Tapi kalau aku mempertahankannya, apa aku sanggup, ya Allah? Jangan cerai, Jenny. Kamu mau jadi janda? Kamu mau anak kamu kehilangan ayah? Cerai aja, Jen. Jenny, kamu akan bebas. Gak akan ada yang nyakitin kamu. Ya Allah, kenapa rumah tangga aku seperti ini, ya Allah? Kenapa, ya Allah? Ampun, ya Allah. Di tengah kegalauan, apakah aku harus meminta cerai? Tanpa kuduga tiba-tiba sikap Mas Tommy berubah. Bunga ini untuk istri kesayangan ayah. Kemudian Eka ini untuk anak kesayangan ayah. Wah, coba dilihat. Wah, bagus banget. Makasih. Aku tahu, memang selama ini aku bukan suami dan ayah yang sempurna untuk kalian. Tapi kalian harus tahu, aku tuh sangat sayang sama kalian. Selama ini aku udah menyakiti kalian. Kalian masih mau kan maafin aku? Iya ya, Rosi sebenarnya juga sayang sama ayah. Anak ayah. Aku juga udah maafin Mas kok. Makasih sayang ya. Ayo sekarang makan ya. Ayah udah pesen semua makanan buat kalian. Wah, banyak banget ya. Iya sayang, ya makan ya. Makasih ya Mas. Iya. Ayo. Semuanya makanan kesukaan Rosi loh. Udah, cobain nih. Oh. Apa sih ganggu aja? Siapa Mas? Oh, biasa orang kantor. Aku angkat dulu ya. Rosi mau nambah ini? Ini makannya enak kok sayang. Hai, kamu di mana cantik? Ini aku udah di samping mobil. Oh. Iya. Hai. Kita kemana sekarang? Terserah yang ngajak aja, kan aku udah free. Aku udah ganti shift soalnya. Gimana kalau kita ke hotel? Udah lama ketemu sama kamu, kangen sama kamu. Habisnya masnya kan sibuk sama anak, sama istrinya. Jadi lupa deh sama Meta. Tenang aja, istri sama anak udah aku amanin. Oh iya? Mereka sibuk makan. Nanti pulangnya juga naik taksi. Bagus deh kalau gitu. Meta! Oh! Pengkhianat kamu! Lo siapa jangan macam-macaman cewek gue ya? Oh ternyata selama ini lo yang telah mengganggu hubungan gue sama Meta. Enggak. Kurang ajar lo! Ih, aduh Mas, jangan Mas. Aduh. Mas, tolong jangan pukulin suami saya, Mas. Oh, jadi dia suami lo?
Bilangin sama suami lo, jangan pernah ngeganggu tunangan gue lagi sama Meta. Paham lo? Jadi kamu mau pergi sama wanita itu, Mas? Iya. Keluar. Setelah kejadian malam itu, aku begitu sedih hingga janjian dengan Anin untuk menceritakan kesedihan hatiku kalau Mas Tommy belum juga berubah. Aduh, aku lupa minum obat lagi. Andin? Maaf ya, aku lama banget. Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, cuma aku nggak nyaman aja deh sama suasana kafenya, ya nggak sih? Kayak panas gitu. Oh, kamu mau pindah tempat? Nggak apa-apa kok, yuk kita pindah tempat yuk. Kemana? Ke rumah aku juga nggak apa-apa kok. Ke rumah kamu? Kayaknya jangan dulu deh. Bukannya kamu bilang hubungan kamu lagi nggak enak sama suami kamu. Kalau aku ke rumah kamu, ntar suasananya makin gak enak. Udah, kamu tenang aja. Lagian, dia nggak akan pulang kok. Dia sibuk sama selingkuhannya. Apa? Selingkuh? Selingkuh lagi maksud kamu? Iya, yaudah ngobrol di rumahku aja yuk. Lagian aku takut nangis kalau aku cerita di sini. Yuk. Oh iya, aku baru aja keingetan. Ternyata aku tuh punya janji sama saudara aku. Sekarang nih, sekarang. Penting banget. Gak enak kalau misalnya aku tiba-tiba gak datang. Sorry banget, aku harus pergi. Maaf ya. Tapi nggak bisa, nggak enak aku. Aku pergi dulu ya. Dah. Jangan-jangan obatnya Andin ketinggalan. Dulmolin. Hah? Ternyata obat penenang. Obat antidepresan. Aku harus telepon Andin. Halo Jen. Andin, kamu ngerasa ketinggalan sesuatu nggak sih pas di kafe tadi? Apa ya? Seingat aku sih nggak ada kehilangan apa-apa. Emangnya kenapa? Coba cek dulu deh. Obat mungkin? Obat? Maksud kamu obat apaan ya? Jadi gini, tadi pas kamu pergi aku nemuin obat di kursi kamu. Tapi kok ini obat antidepresan ya, Din? Kamu ini ada-ada aja masa obat depresan. Itu artinya yang punya kan orang yang depresi. Nah aku kan normal. Mungkin ada orang yang ketinggalan kali. Iya itu bukan punya aku. Bagus deh. Ya udah deh kalau gitu. Aku kira punya kamu, makanya aku khawatir banget. Ya udah deh. Kamu sehat-sehat ya? Bye, Andin. Ya Jen, bye. Periksa giginya sakit nggak, Bu? Ya enggak dong sayang, karena kan dokternya sudah ahli. Kamu semangat ya nanti yang pinter ya. Andin, sus, saya seperti ngelihat teman saya yang barusan keluar itu namanya Ibu Andin bukan? Iya, Bu. Kalau boleh tahu Ibu Andin sakit apa ya? Soalnya setahu saya sehat-sehat aja, Sus. Bu Andin terkena depresi akut karena sering menjadi korban KDRT suaminya, Bu. Jenny, kok kamu tiba-tiba ada di sini? Andin, aku ini udah anggap kamu seperti sahabat aku sendiri. Kamu juga menganggap aku kayak gitu kan? Iyalah, tapi kamu kenapa kok tiba-tiba ngomongnya kayak gitu sih? Aku udah tahu semuanya. Ini obat kamu kan? Kenapa kamu gak cerita sama aku? Jadi kamu udah tahu tentang penyakit aku? Dan kenapa kamu gak cerita sama aku kalau kamu jadi korban KDRT juga? Jenny, maafin aku ya. Aku tuh gak ada maksud untuk bohong sama kamu. Tapi aku gak mau aja nambah beban pikiran kamu. Kita senasib, Andin. Walaupun suami aku udah berubah. Pokoknya sekarang, apapun kamu harus ceritain sama aku ya. Aku janji. Janji
Aku akan cerita sama kamu apapun. Aku baru mengetahui kalau ternyata Andin yang mengalami hal seperti aku, menjadi korban KDRT suaminya. Sementara Tommy yang aku sangka sudah berubah, ternyata masih seperti yang dulu. Mas, mau kemana kamu? Mau pergi sama perempuan pramusaji itu? Iya. Aku ada tugas keluar kota dari kantor. Gak percaya aku. Paling kamu mau pergi sama selingkuhan kamu, Mas. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama si Andi itu. Aku ditugasin sama dia. Berapa lama? Paling seminggu. Seminggu? Kenapa lama banget? Kalau kamu masih curiga aku cari duit, mending aku nggak usah kerja sekalian ya. Biar Rosi sama kamu kelaparan. Itu mau kamu, ha? Mas. Itu kan Andi. Katanya lagi tugas keluar kota sama Mas Tommy. Andi? Mbak Jenny. Apa kabar? Kamu bukannya lagi tugas keluar kota sama Mas Tommy ya? Enggak tuh, Mbak. Kata Mas Tommy kamu pergi sama dia? Nggak ada karyawan yang ditugasin keluar kota, Mbak. Karena kerjaan di kantor aja numpuk. Ya udah. Oh, iya Mbak Jenny. Dasar pembohong. Ngapain lagi Mas Tommy di butik pengantin? Saya boleh minta nomor telepon perempuan itu? Oh, maaf Bu, kami dilarang memberikan data apapun tanpa izin pelanggan. Mbak bisa ambil ini, tolong bantuin saya Mbak. Tolong ya Bu, jika saya ambil uang ini saya bisa dipecat. Mbak, baru tahu laki-laki ini suami sah saya Mbak. Saya harus cegah dia sama perempuan itu untuk nikah lagi Mbak. Tolong bantu saya Mbak, Mbak boleh ambil itu ini. tidak ada urusannya dengan saya Bu. Ibu, tolong security! Security! Mbak bantu saya. Ada apa Mbak? Tolong usir ibu ini. Baik Mbak, ayo Bu. Silakan Ibu keluar dari butik ini. Saya cuma butuh alamat itu Pak, saya minta. Tapi Ibu udah mengganggu toko ini. Ayo Bu. Ibu, mau ngapain? Ayo. Jangan Pak. Aku pulang dengan perasaan hancur, mengetahui Mas Tommy akan menikah lagi dengan Sita. Aku sangat kesal karena tidak bisa menggagalkannya. Sampai sebuah info memberitahukan keberadaan Mas Tommy. Ibu. Telepon ayah dong. Mau ngapain Rosi? Tadi kan pas ayah keluar kota, aku di sekolah. Jadi nggak bisa pamitan. Rosi, Ibu udah telepon berkali-kali tapi telepon ayah nggak aktif. Coba telepon lagi. Kita nggak perlu nelpon ayah kamu itu. Ngerti kamu? Ayah kamu itu nggak di luar kota. Lagi sibuk sama perempuan lain, tahu nggak? Ibu bohong. Ayah kan udah minta maaf sama kita. Rosi. Alamat Jalan Mahkota. Ini alamat Sita. Kayaknya aku harus pulang deh. Aku takut istriku curiga kalau aku pergi terlalu lama. Kenapa sih Mas nggak bilang aja kalau Mas tuh perginya lebih lama? Jadi kan Mas nggak buru-buru kayak gini. Sabar sayang, sebentar lagi kan kita mau nikah. Oke. Baguslah, Sita cuma tahu bahwa dalam hidupku cuma ada Jenny dan dia. Dia tidak perlu tahu semua rahasiaku. Yaudah aku pulang dulu ya sayang ya. Itu Mas Tommy. Kok Mas Tommy balik lagi sih? Mas Tommy? Astagfirullahaladzim. Sita. Jangan bergerak.
Silakan, kami Bu. Sepertinya korban sudah meninggal dunia. Saya mendapatkan laporan kalau ibu berencana untuk membunuh Ibu Sita. Pak, saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Kalau ibu ingin menelpon seseorang untuk menemani proses pemeriksaan ibu, kami beri waktu. Iya, Pak. Terima kasih. Handphone Andin gak aktif. Halo Jenny, ditungguin bukannya pulang malah telepon. Halo, kamu mana aja sih? Kamu tahu nggak? Ini udah jam berapa, ah? Mas denger dulu, Mas. Aku nggak bisa pulang sekarang, aku ada di kantor polisi, Mas. Apa? Di kantor polisi? Iya, Mas. Makanya aku telepon Mas untuk datang ke sini. Gini, tunggu. Ada masalah apa kamu sampai ada di kantor polisi? Mas, aku dituduh bunuh Sita. Apa? Jadi Sita udah meninggal? Tapi bukan aku, Mas, yang bunuh. Aku berani sumpah, Mas, bukan aku yang bunuh. Udah gini deh. Kamu urus sendiri aja ya. Aku nggak mau nemenin kamu di kantor polisi. Siapa yang kira-kira yang udah membunuh calon istriku ya? Tidak ada yang akan mendampingi saya, Pak. Kalau Bapak mau melaksanakan pemeriksaan ini, silakan. Baiklah Bu kalau begitu. Jadi, kalau Anda tidak membunuh Sita, kenapa Anda ada di TKP? Saya yakin saya dijebak, Pak. Dijebak? Maksudnya gimana Bu dijebak? Aku nggak mungkin menceritakan semua apa adanya. Aku harus menutupi perselingkuhan Sita dengan Mas Tommy. Aku nggak mau Mas Tommy ikut ditahan. Nanti siapa yang jaga Rosi? Saya memang kenal Sita, Pak. Dan saya memang sengaja datang untuk bertemu dia untuk membicarakan sesuatu, Pak. Tapi saya tidak sama sekali berniat untuk melukai dia, Pak. Apalagi membunuh dia. Saya yakin, Pak, saya dijebak, Pak. Kalau Ibu dijebak, apa buktinya? Baik, kalau begitu untuk sementara handphone ini kami tahan untuk kepentingan penyelidikan dan Anda akan kami tahan dulu untuk dilakukan proses penyelidikan selanjutnya. Halo Bu, ini udah malam kenapa belum pulang? Ibu Anda tidak bisa menerima telepon karena sedang kami tahan. Ditahan? Iya, betul. Ibu. Rosi, ada apa nak? Ayah, kenapa Ayah nggak bilang aku kalau Ibu ditahan polisi? Aku pengen lihat Ibu ya. Gak bisa sayang, ibu kamu tuh lagi ditahan polisi, kita nggak bisa ketemu sembarangan. Pokoknya aku pengen ketemu ya sama Ibu. Ayah bilang nggak bisa ya nggak bisa. Ah, Ibu. Rosi. Rosi, awas! Sayang, hampir saja kamu ketabrak nak. Kamu nggak apa-apa kan? Pokoknya Ayah temuin aku sama Ibu. Iya. Ayah janji besok akan bawa kamu ketemu sama ibu ya.
Tapi sekarang sudah malam, lebih baik kita... Ayah janji. Iya, ayah janji. Ya. Yuk, sekarang kita pulang sayang ya. Ya. Orang baru ya? Kenapa lo masuk sini? Ngapain? Alah, paling nipu. Tampangnya aja tampang penipu. Saya tuh gak kayak kalian ya. Sini. Kamu di sini ya? Hei. Jangan berisik. Bu Jenny, Anda jangan bikin kacau di sini ya. Saya nggak mau ada tambahan korban atas kelakuan Ibu. Mereka ini cuman penjahat kelas teri. Jadi kalau ada apa-apa, Ibu yang saya pegang. Emang dia kasus apaan, Pak? Dia melakukan pembunuhan. Awas kalian semua, jangan ribut ya. Apa kalian? Enggak apa-apa. Silakan duduk. Ibu! Rosi, sayang. Rosi mau sama ibu. Nah, tempat kamu bukan di sini ya sayangnya. Rosi nggak percaya, ibu jahat, ibu paling baik. Iya sayang ibu. Dan sayang sama Rosi. Ya Allah. Maaf ibu, waktu besoknya sudah. Sayang. Rosi istirahat di rumah ya sayang ya. Ya Naya. Astagfirullah ya Allah. Begini Bu, kami sudah menerima visum dari dokter yang memeriksa mayat Sita. Lalu hasilnya, Pak? Menurut dokter, Sita tewas akibat benturan benda keras dan tumpul di belakang kepalanya. Yang kami perkirakan beberapa jam sebelum kami temukan, artinya secara teknis kemungkinan bukan Anda pelakunya. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Tetapi, Ibu diwajibkan tetap harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi bila diperlukan. Baik, Pak. Baik, saya siap Pak jadi saksi. Alhamdulillah ya Allah. Silakan masuk. Ayo ya, kita pulang sama-sama ibu. Udahlah, biar ibu kamu pulang sendiri aja. Kalau gitu, ayah pulang sendiri aja. Ayah sama ibu kok diem-dieman, ngomong dong. Ganggu ayah aja. Ayah lagi konsentrasi nyetir nih. Jangan ganggu. Astagfirullahaladzim, Mas, nggak usah marah-marah sama Rosi, Mas. Kalau mau marah sama saya aja, Mas. Rosi nggak ngerti apa-apa. Ayah jahat. Kamu lihat nggak sih? Aku lagi nyetir. Kalau aku sampai konsentrasinya terganggu, bisa nabrak nanti. Ya tapi bisa, Mas, ngomong baik-baik. Berhenti ya. Mau apa lagi nih anak? Berhenti. Iya, bentar ah. Rosi, sayang, jangan kemana-mana sayang. Ya, maafin ibu ya sayang ya. Aku cuma mau ayah sama ibu nggak diam-diaman kayak begini. Mas. Kamu suruh siapa bunuh Sita? Ngaku! Aku nggak tahu siapa yang bunuh Sita, Mas. Kamu bisa bohong sama polisi, tapi nggak bisa bohong sama aku ya. Allah, demi Tuhan aku nggak tahu, Mas. Aku kesana cuma buat ngalangin kamu nikah sama dia, Mas Tommy. Kamu mau aku dituduh membunuh, ha? Awas ya, kalau sampai polisi tahu, kamu akan tahu akibatnya.
Halo Din. Din, kebetulan banget kamu nelfon aku. Banyak yang aku mau ceritain, kamu bisa datang ke rumahku nggak? Boleh, tapi jangan di rumah kamu ya. Gimana kalau kita ketemu di kafe yang biasa? Halo, Jen? Iya Din, 1 jam lagi aku sampai di sana ya. Oke, ya udah, sampai ketemu ya. Udah berapa kali aku bilang sama kamu tuh cerai sama suami kamu, tapi kamu gak pernah ngikutin saran aku. Ya, tapi kenapa kamu sendiri gak ceraiin suami kamu? Kita itu senasib, Din. Aku punya alasan yang kuat. Lagian masalah aku sama masalah kamu tuh beda. Dan kita lagi ngebahas suami kamu. Ngapain kamu bahas suami aku? Aneh banget deh. Kamu jadi marah-marah ya? Aku cuma mau tahu alasannya, Din. Ya udah terserah kamu. Kalau kamu nggak mau ngikutin saran aku, terserah kamu. Aku udah nggak peduli. Aku bisa aja minta cerai, Din. Tapi aku harus mikirin Rosi. Rosi dari daging aku, Din. Kamu gak tahu rasanya harus berpisah saat dia ada. Terserah kamu lah. Masalah lain muncul menghantui aku dan anakku, yaitu teror. Ibu! Sih? Kenapa, Nak? Itu, Bu. Itu. Astagfirullahaladzim. Perbuatan siapa ini? Rosi, jangan jauh-jauh dari ibu ya. Ayo nak, kita ke kamar. Bu, apa sayang? Habis dulu ya, Bu. Hati ya sayang. Ibu! Astagfirullahaladzim, Rosi! Rosi! Kenapa sih? Kenapa? Itu, Bu. Itu. Sayang, ikut ibu ya. Kita cepat keluar dari sini. Ibu! Aku takut, Bu. Rosi, dengerin ibu ya. Kita jangan bergerak. Kita boleh bergerak kalau ibu sudah hitung sampai 3, ya? Iya, Bu. Oke, kita geser pelan-pelan ya. 1, 2, 3, lari! Aku dan anakku makin ketakutan dengan teror yang kami alami dan mengira-ngira siapa yang pelaku semua ini. Sampai suatu hari titik terang mulai terkuak. Masih sekolah dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang ya. Iya. Itu kan Andin. Mau kemana dia? Iya Bu, maaf ya Bu. Makanya kalau bawa mobil yang benar, jangan ngelamun. Sepertinya ini rumahnya Andin. Andin? Andin? Astagfirullahaladzim. Jadi Andin istrinya Mas Tommy. Iya. Aku istri sahnya Mas Tom. Dan sekarang rumah tanggaku hancur gara-gara kehadiran kamu. Tapi saya nggak tahu kalau Mas Tommy udah beri. Diam kamu ya. Astagfirullahaladzim. Kamu pikir selama ini aku deketin kamu itu buat apa? Supaya kamu bisa curhat sama aku dan aku bunuh ibu kamu. Akhirnya semua terungkap. Andin, orang yang selama ini aku pikir sebagai sahabat sejati, ternyata dia sengaja hadir dalam hidupku
untuk membalas dendam. Jadi kamu yang mencelakakan ibu aku hingga meninggal. Iya. Kamu lupa ya? Kamu yang kejam. Kamu udah ngerebut suami aku. Tapi Mas Tommy gak bilang sama aku kalau dia udah punya istri. Menipu kamu, diam ya, diam kamu. Kamu tuh terlalu naif ya. Bahkan kamu gak sadar jebakan aku waktu aku ngasih alamat Sita. Itu cuma jebakan. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Itu artinya aku harus nuntasin semua rencana aku. Sini kamu! Allah Rahman Allah. Dasar tukang servis penipu. Katanya udah benerin mobil gua, masih mogok sih. Wah, apanya? Aduh, mana gua nggak tahu lagi. Ojek, sini. Anda kami tangkap karena telah melakukan kejahatan. Saya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya kalau saja saya tidak ingat sama anak saya, Rosi. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai pernah mengatakan kalimat itu lagi. Karena kita nggak berhak untuk menentukan kematian kita. Yang berhak mengambil nyawa kita, nafas kita yaitu Allah. Memang bisa dipahami proses perjalanan yang sangat luar biasa yang dilalui. Tapi pikirkanlah panjang sebelum mengambil keputusan apapun. Dan dengan Mbak Jenny berada di sini, ini menandakan bahwa Mbak Jenny mencari solusi atas peristiwa ini. Beban terberat yang masih saya rasakan sekarang adalah kepergian ibu saya. Kalaupun saya akui, saya juga merasa kehilangan Mas Tommy di luar perlakuannya terhadap saya. Untuk bisa melepaskan rasa bersalah yang ada saat ini, kirimlah doa sering-sering kepada ibu almarhum, datangi kuburannya. Dan perlu dipahami lagi yang perlu saya sampaikan, peristiwa meninggalnya ibu bukan karena kesalahan Mbak Jenny di sini. Ada yang melakukan tindak pembunuhan berencana di sini. Dan semua kejadian ini pasti sepengetahuan Allah. Jadi jangan pernah lagi menyalahkan diri sendiri. Lihat ke depan. Kasihan Rosi di sini. Saya pikir saya akan menghabiskan sisa hidup saya berdua saja dengan Rosi anak saya. Saya tidak berani mengambil keputusan untuk menikah lagi. Saya takut pengalaman buruk saya terulang lagi. Bisa dipahami dan pasti orang kalau melalui proses yang seperti Mbak Jenny lakukan atau Mbak Jenny lalui tentu juga memiliki perasaan kekhawatiran yang luar biasa seperti ini. Tapi sekarang perasaan kekhawatiran yang disimpan di jantung terus ada. Bagaimana bisa melangkah ke depan kalau selalu melihat sejarah? Kalau satu waktu ke depan ada yang mencintai Mbak Jenny dengan tulus, sertakan keberadaan Tuhan di sini, sehingga pada saat datangnya orang yang mencintai Mbak Jenny dengan tulus ikhlas, sehingga dipermudahkan karena ia jodohnya atau pasangan tersebut merupakan pasangan dari Tuhan. Sertakan keberadaan Tuhan setiap detik langkah kita dan perbanyak senyum, serta perbanyak untuk mengingat Tuhan di malam hari. Insya Allah keadaan jauh lebih baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Aku bersyukur dapat terbebas dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab
dan dari jerat teror perempuan yang depresi. Semoga kisah aku ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Cat, ini ditungguin nih Cat sama ayang Poci. Ya kalau digabungin mah namanya unboxing, Neng.